والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, seperti halnya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, kita melaksanakan kajian menjelang Ramadan dalam rangka menambah ilmu, mempersiapkan diri untuk bisa beribadah dengan baik dan lebih baik lagi di bulan Ramadan hari ini atau tahun ini dan tahun-tahun yang akan insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan setiap tahun kita akan selalu mengadakan kajian semacam ini. Bahkan kita tambah durasinya mungkin 2 bulanan atau 3 bulanan. Kita sudah mengetahui semuanya tentang hadis-hadis yang terkait dengan puasa dan manfaatnya. Tetapi tetap pada malam hari ini saya mulai dari hadis tentang mukaffiratun dzunub. Hadis tentang penghapusan dosa. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah penebusan dosa. Dalam Islam tidak ada istilah menebus dosa. Tetapi yang ada itu menghapus. Yang menghapus siapa? Yang menghapus adalah kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satu yang kemudian secara rangkaian hadis itu adalah hadis tentang sholat, tentang hari Jumat, dan tentang Ramadan. As-shalawatul khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi kalau kita memahami hadis ini tentang mukaffiratun dzunub, bisa jadi kita ini kalau sholat dengan baik sempurna, amalan-amalan tiap Jumat baik sempurna, puasa sempurna kita lakukan, rukun syarat tambahan apa yang kita lakukan, bisa jadi kita meninggal itu tidak punya dosa sama sekali. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita sholat dengan baik, kemudian pada hari Jumat kita ibadah dengan baik, Ramadan kita puasa dengan baik, baca Quran, tarawih dan sebagainya dengan baik sempurna, maka bisa jadi kita ini akan diwafatkan oleh Allah tanpa dosa sedikit pun. Nah, mudah-mudahan. Bagaimana hadisnya? As-shalawatul khamsu. Antara sholat satu dengan sholat yang lain, ini sering ya kita kaji ya, mengingatkan. As-shalawatul khamsu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah. Antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Antara Ramadan dengan Ramadan itu ada penghapusan dosa. Kalau sholat Isya tadi kita sholat dengan sempurna, tidak banyak ngukurnya,
rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna, maka sholat isya tadi itu mampu menghapus dosa kita yang kita lakukan antara maghrib dan isya tadi. Kalau setelah sholat isya ini kita nggak punya dosa, kemudian jam 8, 9, 10 kita punya dosa kecil-kecil, sebelum tidur kita punya dosa, maka dosa yang kecil ini akan dihapus dengan sholat subuh kita. Kalau sholat subuhnya baik, tidak ngantuk. Nah ini teman-teman ini ya. Antara sholat subuh dengan sholat subuh yang lain, sholat zuhur juga demikian. Antara zuhur dengan asar juga demikian. Antara asar, maghrib, isya juga. Begitu selanjutnya. Dimungkinkan nanti kita tidur itu tidak punya dosa, kita setelah subuh itu tidak punya dosa. Ya, kalau sholatnya sempurna. Kalau ternyata ada sholat kita yang tidak sempurna, masih ada dosa-dosa yang tertinggal, maka sisa dosa yang tidak bisa kita hapus dengan sholat kita akan dihapus dengan ibadah Jumat kita. Berjumat ya Jumat, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun yang perempuan tidak ikut Jumatan, tapi kalau kemudian ibadah Jumat itu baik, maka insya Allah akan mampu menghapus sisa-sisa dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat fardu kita. Kalau kemudian Jumatan kita tidak baik, ambil sok paling belakang, mungkin kita sering datang terlambat, atau ketika khotibnya khutbah kita bicara dan lain sebagainya, ada sisa-sisa akumulasi mingguan sampai setahun akan dihapus oleh ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa 1 bulan ini harus kita lakukan, kita maksimalkan dengan baik supaya berfungsi untuk menghapus sisa-sisa dosa kita yang tidak bisa dihapus oleh puasa, oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh Jumatan kita. Oleh karena itu hadis Nabi itu kan gini, kharaja min Ramadan kayaumi waladathu ummu. Nah, ini seperti ya. Jadi ketika kita nanti bulan Ramadan itu keluar dari Ramadan itu, dimungkinkan kita ini seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, tidak punya dosa sama sekali. Itu juga kemudian makna hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah bentuk rahmah Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan syariat ibadah itu bukan untuk memberatkan hambanya, tapi untuk meringankan beban hambanya ketika di akhir kiamat. Maka barang siapa yang sholatnya malas, sering nunda, Jumatannya terlambat terus, puasanya dibuat main remi, domino, main PS, tok, nggak ngaji, maka dimungkinkan dosanya tidak pernah terhapus dengan Ramadan 1 bulan itu. Maka faktanya memang demikian. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'. Banyak
Ini fiqhul lughah ini. Rubba itu beda dengan aksar. Kalau aksar itu 50 banding 49, itu 50 aksar, lebih banyak daripada 49. Tapi kalau rubba, menggunakan kata-kata rubba, itu kalau 100 orang itu 95 itu rubba. Kalau pakai bahasa rubba so'imin, kalau seandainya ada yang 100 orang berpuasa, maka hanya 90, hanya 10% saja yang kemudian puasa benar-benar. Rubbanya, mayoritasnya tidak dapat puasanya kecuali lapar. Tarawih juga demikian, qiyamul lail rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Faktanya demikian. Dari sekian yang banyak ikut tarawih, 90%-nya, 95%-nya itu rubba, tidak dapat nilai, tapi hanya dapat capek karena ikut tarawih. Kenapa? Milih yang cepat. Nah, pertama. Yang kedua, kalau sudah diketahui imamnya panjang, nunggu waladhdallin baru takbir dan lain sebagainya. Ini ya. Berarti banyak sekali faktor-faktor yang kemudian perlu kita perbaiki dalam diri kita. Maka agar kita tidak termasuk dalam kategori rubba mayoritas, maka kita harus memperbaiki kualitas ibadah Ramadan kita. Maka pada malam hari ini, pertama kali saya ingin mengajak mengetahui karakter ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Kita ketahui karakternya dulu. Kalau kemudian kita ketahui karakternya, maka kita akan bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki kualitas ibadah Ramadan kita. Ayat tentang kewajiban puasa itu hanya ada di satu tempat saja, di surat Al-Baqarah ayat 183, rangkaiannya sampai ayat 187. Hanya 4 ayat, 5 ayat yang rangkaian, tapi yang berbicara tentang puasa hanya 4 ayat. Yang berbicara tentang ibadah puasa itu hanya 4 ayat. Dan hanya di surat Al-Baqarah saja, tidak ada di mana-mana. Beda dengan sholat. Sholat pokoknya hampir setiap surat ada. Digandengkan dengan zakat saja itu sudah 24-48 lebih ayat tentang sholat. Tentang haji juga di berbagai tempat. Dan puasa itu hanya ada di satu tempat. Tapi yang perlu diperbaiki, diketahui, ternyata rangkaian ayat tentang puasa itu mencakup semua jenis ibadah, semua jenis rukun Islam yang lain. Artinya apa? Agar kita tidak termasuk rubba sholimin, maka ibadah itu bukan hanya menahan lapar dari subuh sampai maghrib, tapi juga harus melaksanakan semua ibadah yang terkait dengan ayat-ayat puasa. Ada qiyamul lailnya, ada sedekah infaknya, ada baca Qur'annya terutama, ada doanya, ada iktikafnya. Minimal ada 5 ibadah yang mampu mempengaruhi kualitas ibadah puasa kita. Meskipun gini,
Kalau seandainya habis subuh sudah tidak makan, sampai maghrib tidak makan, tidak minum, entah itu untuk main domino atau remi atau PS atau tidur saja, sah puasanya. Kewajibannya sudah hilang, tetapi nilainya tidak ada, hanya nilai itu saja. Karena apa? Karena ibadah puasa itu bukan ke diri sendiri, tapi ibadah puasa itu terkait dengan ibadah-ibadah yang lain, saling keterkaitan dan ketersambungan hubungan dan pengaruh dengan ibadah yang lain. Maka pertama, tarawihnya harus dimulai dengan yang baik. Tidak usah banyak-banyak, cukup 11 rakaat tapi agak panjang sedikit. Ya kalau masih ada ini, ya jangan kulu tidak jalan. Ya minimal walaili la yaksha. Atau karena banyak hafal, ya 1 lembar 1 rakaat 1 halaman. Rakaat kedua setengah halaman. Nah, itu cocok dengan suasana pesantren. Harusnya di Masjid Utara juga seperti itu. Harusnya, tapi dia jamaahnya minta cepat. Harusnya itu ikonnya Paciran, bagusnya masih sudah bagus, harus agak panjang sedikit sholat tarawihnya, jangan cepat-cepat. Masa baru masuk masjid mami-mami, Pak aja dawa-dawa, idza jaa wae wal asri. Padahal gambaran saya itu, wah ini setengah juz, ternyata tidak sampai. Dia yang kedua, baca Qur'annya. Baca Qur'annya. Saya harapkan santri-santri meskipun Ramadan di rumah tetap bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Siap? Gampang. Ojo insya Allah gitu lana. Gampang. Sebelum subuh 2 halaman. Setelah subuh 2 halaman. Setelah zuhur 2 halaman. Setelah asar 2 halaman. Setelah tarawih 2 halaman. Cukup 1 hari 1 juz. Bisa 1 hari 1 juz kalau dibagi dengan halaman-halaman seperti itu. Jadi diharapkan nanti kita memperbaiki ibadah Ramadan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga, doa. Jangan lupa banyak berdoa. Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu diselipkan di ayat-ayat tentang ibadah puasa. Ya. Boleh bagi jajan, tangannya yang bagi. Ya. Ini dengan ibadah. Dengan yang lain, dengan mengambil perspektif makna puasa secara lugawi. Puasa itu jangan hanya diartikan dengan menahan. Puasa itu